Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Yemima, secara jadwal adalah jadwal Pak Henry, tetapi beliau ada tugas yang mendadak, mendesak, dan sehingga beliau meminta untuk saya mengganti dalam menyampaikan satu bagian firman Tuhan. Saya mempersiapkan satu bagian firman Tuhan dari tema yang akan kita renungkan, ya, sesuai dengan tema yang diberikan atau yang diwartakan, hidup sesuai atau proses umur hidup. Itulah tema yang akan kita renungkan. Jika kita memperhatikan bagian ini, memang menjadi sesuatu yang sangat menarik, bagaimana kehidupan kita itu terus diproses oleh Tuhan. Hidup diproses seumur hidup, ya. Proses seumur hidup yang harus dijalani. Tidak pernah mengenal kata berhenti, tidak pernah mengenal kata tamat untuk menjalani kehidupan yang dibentuk, yang diproses oleh Tuhan. Saya membawa kita melihat dari satu bagian dari kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Ini satu kisah yang sangat menarik sekali, ya. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita tentu, ya, menjalani kehidupan atau melihat suatu proses yang sebetulnya ada di sekitar kita pasti banyak sekali yang bisa kita saksikan, yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, dan mungkin juga kita alami, gitu ya. Proses tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Waktu kita mau datang ke suatu tempat, maka kita perlu proses, kan? Perlu mempersiapkan kendaraan, perlu mempersiapkan transportasi, itu bagian dari proses. Waktu kita mau menabung atau mau meminjam uang pun perlu proses. Sekalipun orang mengatakan instan bisa, tetap aja instan itu pun bagian dari proses. Walaupun dalam media sosial atau walau zaman sekarang, dalam zaman era digital, orang mengatakan segala sesuatu bisa instan. Makanan bisa instan, minuman bisa instan, ya, perjalanan bisa instan, tetap saja ada proses. Ada orang yang mengerjakan, ada orang yang melakukan. Karena itu yang namanya suatu proses adalah satu tindakan yang dikerjakan untuk sesuatu atau untuk sesuatu yang kemudian mencapai satu tujuan, mencapai satu goal yang kemudian boleh dinikmati, boleh dirasakan. Ya, kalau kita makan makanan yang enak, ya, yang lezat, kita kan kadang hanya bisa merasakan sesuatu yang sudah dihasilkan dengan lezatnya makanan itu. Kita tidak pernah mempertanyakan dan menghiraukan seperti apa prosesnya, padahal prosesnya barangkali prosesnya panjang. Bumbunya seperti apa, bumbunya apa saja, gitu ya. Apalagi kalau masih zaman offline dulu, ya, kita makan bakso misalnya yang disiapkan atau dibuat bumbunya, wah, baksonya enak sekali. Tapi tahukah kita bahwa bakso yang enak itu sudah melalui suatu proses? Bagaimana daging digiling dan sebagainya, ada bumbu dan sebagainya, ada pekerjaan memasak dan sebagainya. Karena itu apa yang disampaikan di dalam tema ini, bahwa proses seumur hidup itu untuk apa? Tujuannya apa? Dan bagaimana proses itu dilakukan? Dalam bacaan kita, maka Yeremia diperintahkan oleh Allah untuk datang ke salah satu tukang periuk.
Supaya apa? Melalui tukang periuk itu Yeremia mendapatkan satu pengajaran dari Tuhan, mendapatkan satu firman dari Allah. Bagaimana Tuhan akan bertindak terhadap umat Israel, layaknya layaknya seorang tukang periuk itu mengerjakan tukang periuk, mengerjakan periuk, mengerjakan bejana, mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan berkenaan dengan ya barangkali itu bisa panci atau bisa tempat masak lainnya, mungkin guci dan sebagainya. Oh, itulah yang kemudian Tuhan sampaikan kepada Yeremia, pergilah ke tukang periuk dan aku akan menyampaikan firman kepadamu di sana. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan demikianlah aku akan melakukan sesuatu terhadap umatku Israel. Yeremia berfirman sebelum umat Israel dibuang oleh Tuhan karena dosa-dosa Israel, karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Sehingga Yeremia, melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman bahwa Israel akan dibentuk, Israel akan diproses oleh Tuhan, Israel akan dimurnikan oleh Tuhan. Seperti tukang periuk membentuk periuk, ketika periuk yang dibentuknya mengalami satu keretakan, mengalami satu kehancuran, mengalami sesuatu yang rusak, maka tukang periuk itu kembali membentuk periuk itu menjadi satu periuk yang menyenangkan, yang indah. Menjadi bejana yang indah di pemandangan, bukan saja pemandangan tukang periuk, tapi juga di pemandangan orang-orang lain, sehingga orang lain menyaksikan bejana yang begitu indah, bejana yang begitu murni, bejana yang begitu menarik. Jangan lupa, di sana ada proses pembentukan yang luar biasa. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pun dibentuk oleh Tuhan, dan proses pembentukan itu bukan sehari, 2 hari, bukan sejam, 2 jam, bukan seminggu, 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun, tetapi pembentukan atau proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah seumur hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita untuk kembali menghadap Dia, barulah proses pembentukan terhadap hidup kita selesai. Sebelum Tuhan memanggil kita dari dalam dunia untuk bersekutu dalam kekekalan dengan Dia, maka proses pembentukan itu tetap Tuhan kerjakan. Mengapa perlu proses? Mengapa hidup kita, hidup sebagai orang percaya perlu proses? Bukankah kita sudah menerima Kristus, lalu sudah ditebus oleh Kristus, dilahir barukan oleh Roh Kudus, kenapa masih perlu diproses lagi hidup kita? Bukankah Tuhan sudah mengerjakan melalui kematiannya di kayu salib? Jangan lupa, kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Kita hidup di dunia yang sudah rusak, kita sudah ditebus betul. Kita sudah disuci, tapi dia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesadarnya bahwa tidak jarang kehidupan kita sebagai orang percaya pun masih terkontaminasi dengan dunia, bukan? Pikiran kita masih memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan oleh dunia. Terkadang, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak selamanya, barangkali sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, dan sebagainya masih menggambarkan bagaimana pola laku dunia, cara dunia, sehingga Tuhan terus memproses hidup kita dengan kata lain bahwa sekalipun kita hidup sebagai oleh Kristus, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Kristus, tetapi jangan lupa di hari-hari hidup yang kita jalani, kita masih bisa jatuh dalam dosa, bukan? Ya, bangun pagi, kita mohon ampun di hadapan Tuhan untuk tidak melakukan dosa, namun dalam perjalanan kehidupan, barangkali 1 jam, 2 jam, ya beberapa jam kemudian, atau sepanjang hari itu, bukankah kita juga terkadang kemudian
jatuh ke dalamnya, ya barangkali itu sesuatu yang kecil, gitu. Tetapi tetap dosa tetap dosa. Karena itu perlu proses, perlu permunian, perlu pembentukan yang terus-menerus dikerjakan. Karena itu ya kita memerlukan satu proses seumur hidup kita. Bukan sementara saja, bukan sesaat saja. Tidak. Tapi proses itu terus-menerus harus dialami, harus dilakukan. Mengapa perlu proses? Karena memang hidup kita harus dimurnikan. Sehingga ini ibarat kain kotor, yang begitu kotor, yang begitu hina, yang begitu kecil di hadapan Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Karena itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki kehidupan dengan hati nurani yang murni kalau tidak diproses oleh Allah. Seperti tadi saya gambarkan bagaimana seorang tukang periuk, seorang tukang bejana yang membentuk bejananya untuk menjadi bejana yang murni, tidak hanya sekedar bagaimana dia membentuk melalui pukulan demi pukulan, tetapi juga melalui pembakaran, melalui api, dan bahkan harus dibolak-balik, barangkali dibakar, dimurnikan. Demikian juga sebetulnya proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk terus-menerus memurnikan hidup kita dari dosa-dosa kita, memurnikan kita dari segala kejahatan kita, memurnikan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, karena itu kalau tanpa dimurnikan, bagaimana mungkin hidup kita menjadi hidup yang cemerlang? Kalau hati kita tidak dimurnikan, bagaimana mungkin proses? Cuma sayangnya manusia terkadang tidak menginginkan adanya proses, tapi ingin hanya hasil. Proses diperlukan untuk membentuk hati supaya hati kita terus dalam kesetiaan, dalam ketaatan mengasihi Allah. Ya, ibarat domba, kita udah dituntun gembala kepada air yang tenang, kepada tanah yang subur dengan rumput-rumput yang ada. Bukankah kadang domba itu masih ada yang kemudian menyimpang, ya, meninggalkan kawanan yang lain? Demikianlah sebetulnya gambar hati kita. Karena itu bagaimana proses yang Tuhan kerjakan supaya membuat kita untuk tetap setia di dalam role-nya Allah, di dalam jalannya Tuhan, untuk tetap cinta kasih yang tulus, yang murni, tetap ada diri kita. Perlu proses. Dan proses itu bukanlah proses yang berhenti lalu tidak lagi. Tidak. Tapi proses itu terus-menerus dilakukan, proses itu terus-menerus dikerjakan. Tanpa mengenal lelah untuk memproses hidup kita. Barangkali kita yang proses pun ya mesti harus terus-menerus siap sedia untuk diproses. Ya, kadang memang ya tidak mudah yang namanya proses itu, kita kecenderungan kita untuk memberontak terhadap satu proses. Tetapi sejatinya bahwa kalau kita memahami apa tujuan dari proses yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, maka mestinya kita menyadari bagaimana kita diproses oleh Allah, dibentuk oleh Allah, digodok oleh Allah, sehingga atau supaya kita menjadi atau memiliki hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Jelas, kalau tujuan hidup kita, arah hidup kita adalah bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kalau bahasanya Paulus dalam suratnya kepada orang percaya di Filipi, atau Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Roma bagaimana hidup orang percaya yang dipanggil oleh Allah sendiri untuk menjadi serupa dengan Kristus sebagai gambaran yang sulung dari antara kita, anak-anak. Biarlah kemurnian, proses yang terus dikerjakan,
itu menjadi bagian yang harus terus-menerus kita lakoni, kita terima, kita jalani. Walaupun proses itu berat. Karena itu melalui proses sebetulnya hidup kita, kerohanian kita, hati kita, karakter kita, moral kita terus-menerus harus mengalami satu proses pemulihan. Melalui proses itu, kita sebetulnya dipulihkan. Dipulihkan dan dipulihkan. Kalau tadi bahasanya Yeremia di dalam bacaan kita, maka tukang bejana itu membentuk bejana yang telah rusak, yang telah hancur, yang kemudian mengalami pecah dan retak, serta mengalami kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nggak tahu kenapa kerusakan, tetapi paling tidak tukang bejana itu kembali membentuk bejana supaya apa? Supaya bejana yang kemudian rusak menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang indah pada pemandangannya. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup yang rusak, hidup yang hancur, hidup yang retak, maka mengalami suatu pemulihan. Rohani yang mengalami kekeringan, rohani yang mengalami pertumbuhan yang mandek, yang bonsai, ya seperti pohon bonsai kali. Ketika diproses oleh Tuhan, supaya kerohanian kita dipulihkan oleh Allah. Kerohanian kita terus mengalami satu kemajuan. Karena itu proses tidak pernah berhenti. Proses itu terus-menerus dikerjakan oleh Allah. Melalui proses kita dibentuk untuk menjadi semakin dewasa di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena itu seharusnya semakin tahun orang percaya hidup mengikut Tuhan harusnya semakin dewasa dalam kerohanian. Semakin tua, ya secara usia kan tidak bisa dipungkiri ya. Makin tahun pasti makin bertambah. Walaupun kita berusaha untuk membendungnya barangkali dengan berbagai cara, tapi tidak bisa. Harusnya demikian juga dengan kerohanian kita. Sehingga semakin hari, semakin waktu, semakin tahun. Ya, melalui proses yang dikerjakan, kita dibentuk untuk menjadi semakin dewasa. Sama seperti seorang anak yang belajar. Waktu masih belajar dalam kapasitasnya sebagai murid playgroup, masuk TK, bertambah lagi. Seiring bertambahnya usia, kedewasaan, dan kemampuan berpikirnya. Demikian juga dia masuk SD, SMP, hingga masuk perguruan tinggi, semakin dewasa. Berpikir harusnya demikian, walaupun tidak semua fakta itu terjadi. Banyak orang semakin tinggi pendidikan, bisa jadi moralnya juga semakin rusak. Buktinya, masih banyak orang yang melakukan kejahatan, padahal punya jabatan dan punya gelar. Karena itu, salah satu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah supaya kita semakin hari, semakin waktu, semakin tahun, semakin dewasa. Hingga tugas di dalam dunia selesai, dan pada akhirnya selesai juga pembentukan kita. Selesai juga proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu proses penting. Yes. Proses itu perlu sangat. Melalui proseslah bagaimana kita terus-menerus didewasakan. Bertumbuh dan bertumbuh. Ya, seperti tanaman kalau baru tanam, dia mulai baru mengeluarkan akar, mengeluarkan tunas, ya, lama-kelamaan terus menjadi tanaman yang kuat. Proses. Dan proses diperlukan sangat banget gitu ya. Melalui proses kita tentu diberikan kekuatan, dibekali dengan kemampuan menjadi kokoh, menjadi kuat dalam menghadapi segangin, badai, gelombang. Bisa saja datang menerpa hidup kita. Tetapi melalui proses yang terus-menerus dikerjakan, kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Iman kita, pengajaran kita, kepercayaan kita tidak lagi mudah diombang-ambingkan. Karena sesuatu yang benar yang kita dapatkan melalui Tuhan yang memproses hidup kita.
Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus-menerus menjalani proses demi proses yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Karena itu sebetulnya proses yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita dan sepanjang kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan. Untuk apa? Untuk membawa kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Dia, yang dekat dengan Dia, yang betul-betul menyatu dengan Dia. Kita rindu bukan? Hidup kita terus bersekutu dengan Dia. Hidup kita terus erat dekat dengan Tuhan. Hidup kita terus ada dalam naungan Dia. Tetapi maukah kita menerima proses yang Tuhan kerjakan? Ketika Tuhan memproses hidup, Tuhan mau bagaimana kita naik level. Tuhan tahu bagaimana Dia memproses hidup kita. Dan tujuannya jelas. Bukan berdasarkan tujuan kita, tapi berdasarkan tujuan Allah untuk kita. Ayub diproses oleh Tuhan. Para tokoh-tokoh Alkitab diproses oleh Tuhan. Daud diproses oleh Tuhan. Musa diproses oleh Tuhan. Abraham diproses oleh Tuhan. Demikian juga dengan para rasul diproses oleh Tuhan. Dan bahkan bapak-bapak gereja. Hingga kita sebagai orang percaya sampai pada saat ini pun terus diproses oleh Tuhan. Supaya hidup kita tetap hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan kita. Yesus Kristus, anaknya yang begitu menyayangi kita. Dalam menjalani proses, satu hal yang diperlukan. Ketaatan. Pemberontakan seringkali atau mungkin tidak sering kali, tetapi terkadang terjadi waktu kita dibedah kejahatan kita, dibedah dosa kita, dipangkas mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dipotong, dibersihkan. Terasa sakit? Yes. Terasa tidak nyaman? Iya. Tetapi proses itu diperlukan atau memerlukan ketaatan sehingga proses mencapai satu tujuan. Waktu kita sakit, kita memerlukan proses pengobatan. Kalau sesuatu yang mesti harus diamputasi, dilakukan bedah, mesti dilakukan bedah. Tentu sakit kalau tanpa dibius, misalnya. Kalau kita tertusuk duri, sakit tentunya. Waktu kita mengeluarkan duri, proses pengeluaran duri itu tentu membuat kita menjadi sakit. Tapi ketika duri yang menusuk kita keluarkan, maka sakit itu pelan akan hilang. Dan lebih daripada itu, maka ketika duri tidak ada dalam anggota tubuh kita, misalnya tadi kaki, dari tangan, lama-lama kita merasa, wah, sudah sehat, baik. Demikianlah sebetulnya gambaran kehidupan kita ketika kita diproses. Karena itu proses sangat diperlukan. Tuhan memproses hidup kita. Karena Dia tahu untuk apa Dia memproses hidup kita. Tujuannya apa? Dia memproses hidup kita. Maukah kita taat ketika kita diproses oleh Tuhan? Ataukah kita memberontak dan saya tidak mau diproses oleh Allah? Proses itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tentunya. Karena proses tidak selamanya enak. Kalau kita menggunakan pakaian dan kita pakai kemudian enak, bagus gitu ya. Jangan lupa, kalau kain yang kemudian dijahit oleh tukang jahit bisa berkata, waduh, kamu enak menggunakan pakaian yang kamu anggap indah. Kamu tidak merasakan bagaimana banyaknya duri yang menusuk di dalam jahitan kain yang kamu pakai. Taat pada proses. Itulah yang harusnya kita lakukan, itulah yang harusnya kita alami, itulah yang harusnya kita jalani. Sebagaimana Kristus taat menuju kayu salib, sekalipun perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang berat, tetapi tetap dalam ketaatan, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa bukan? Karena itu semua proses yang Allah lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya.
Allah memproses hidup kita seumur hidup kita. Allah memproses hidup kita sepanjang perjalanan kita. Sampai pada satu titik di mana Tuhan memanggil kita tidak lain dan tidak bukan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang indah. Hidup kita menjadi hidup yang menyukakan hati Allah dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Hidup kita memiliki daya guna. Hidup kita memiliki dampak, memiliki pengaruh. Dan menyajikan keindahan sehingga ketika orang melihat, wah indahnya hidup orang percaya. Jangan lupa, di sana ada Allah yang sudah membentuk hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita menyaksikan, melihat ya bunga yang begitu indah, bunga yang begitu menarik hati, pohon yang begitu menyejukkan. Di balik semuanya itu, ada tangan yang membentuk mereka. Ada tangan yang merawat mereka, ada tangan yang menyiram mereka, ada tangan yang memelihara mereka, yang menyentuh mereka. Demikianlah sebetulnya tangan Allah yang terus membentuk kehidupan kita, sehingga menjadikan hidup kita indah di hadapan Allah dan indah di hadapan sesama. Mungkin kita akan bertanya, apa sih yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita, untuk memproses hidup kita? Jelas, firman menjadi yang utama. Instrumen, sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita, memproses hidup kita, adalah firman Allah. Paulus menuliskan kepada Timotius, ya, Timotius 3 ayat 16, segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Kemudian untuk mengajar dan sebagainya. Betul-betul firman itu luar biasa Tuhan berikan. Sehingga waktu kita salah, kita tahu salah. Karena ada firman yang menyatakan salah. Kita tahu kita tidak benar karena kita tahu bahwa ada firman yang benar yang menyatakan kita tidak benar. Ketika kita menyimpang, tersesat, dan kita tahu karena firman yang memberitahukan kepada kita, kita tersesat. Dan yang menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita, memproses seluruh kehidupan kita. Sehingga kita hidup seturut dengan firman itu. Cuma kan seringkali kita ya antara mau dan tidak mau, antara suka dengan tidak suka. Kalau firman itu menyukakan hati kita, kelihatannya enak. Tapi kalau firman itu menegur, firman itu menyatakan kesalahan, firman itu menyatakan keberdosaan kita, waduh, sakit, tidak enak. Ya. Demikian juga dengan kehidupan yang sebetulnya kita alami, ya kita mesti betul-betul hidup dalam ketaatan pada firman itu. Seperti seorang penata taman, waktu dia menginginkan tamannya indah, pohonnya bagus, maka dia memerlukan alat, memerlukan gunting, alat potong. Barangkali kalau pohon ranting yang dipotong itu bisa berkata sakit, dia akan berkata sakit. Ketika dia berkata mungkin bisa berkata memberontak, dia akan memberontak. Tetapi tujuan pemproses itu tahu untuk menjadikan pohon itu indah. Itulah Allah kita yang tahu bagaimana dia membentuk, memproses hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang indah, hidup yang menyukakan hati Allah. Instrumen yang lain yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita, untuk memproses kita, bukan hanya sekedar firman yang diberikan, tetapi Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menghadirkan keluarga, Tuhan menghadirkan orang tua, Tuhan menghadirkan anak barangkali, Tuhan menghadirkan sahabat, Tuhan menghadirkan suami, Tuhan menghadirkan menantu, Tuhan menghadirkan cucu cicit, Tuhan menghadirkan orang-orang tetangga di sekitar kita. Jangan lupa, mereka itu Tuhan perjumpakan dengan kita bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan mau pakai juga mereka itu untuk memproses kehidupan kita.
Cuma kan kadang kita, wah emang siapa lu gitu ya. Kamu siapa? Karena itu Alkitab mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Bagaimana kita diproses satu dengan yang lain, oleh seorang akan yang lain. Kecenderungan kita kan hanya ingin memproses orang ya, kita tidak ingin diproses orang ya. Keinginan kita adalah bagaimana kita menyatakan kesalahan orang, salah kamu, salah ini dan itu. Tapi ketika kita salah, dan kita dinyatakan kesalahan oleh orang lain, waduh berat sekali. Ya, dalam keluarga, ketika istri mengatakan, oh papi salah, ya, atau ketika suami mengatakan, ma kamu salah, enggak sesuatu yang tidak mudah. Atau ketika anak melihat sesuatu yang salah dari orang tuanya, oh, maka enggak mudah ya menerima. Papa, mama salah. Ya. Tapi itulah sebetulnya kalau kita sadar bagaimana hidup orang di sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, orang-orang Tuhan perjumpakan dengan kita untuk memproses hidup kita. Karena bagaimanapun ya, kita memerlukan seorang akan yang lain. Demikian juga sebetulnya kalau kita membaca kisah-kisah dalam perjalanan kehidupan, tokoh Alkitab. Bagaimana ketika Daud salah, Nabi Nathan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kesalahannya, memproses kembali iman Daud, memproses kembali pribadi Daud. Kalau tidak, barangkali Daud akan merasa nyaman terus dan tidak tahu kalau dia sudah jatuh dalam dosa dan itu membahayakan hidupnya. Tapi ketika Nabi Nathan mengatakan, engkaulah dia, melalui satu perumpamaan yang sudah disampaikannya. Waduh, Daud begitu menyesal. Daud begitu menangis. Dan Daud bertobat. Itulah sebetulnya hidup kita ketika kita salah. Diproses oleh orang di sekitar kita. Maka harusnya kita terima kasih. Sama seperti ketika dalam perjalanan rasul-rasul, misalnya Paulus dan Petrus, mereka saling membentuk, mereka saling memproses. Apolos dalam pengajarannya ketika pengajarannya tidak sesuai, maka ada Priscilla dan Aquila yang memanggil, yang meluruskan, dan kembali membimbing, mengajar. Proses. Kita terus diproses, baik dalam pemahaman kita, pengajaran kita, dalam perilaku hidup kita, dalam karakter kita. Kita terus diproses oleh Allah. Instrumen yang Tuhan pakai untuk memproses hidup kita. Firman, iya. Orang-orang, sahabat, keluarga, iya. Tapi juga jangan lupa, berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan terjadi, sebagai sarana untuk memproses hidup kita. Baik bicara duka maupun bicara suka. Bicara senang maupun bicara susah. Bicara kelimpahan, kecukupan maupun bicara kekurangan. Itu semua sarana yang Tuhan pakai untuk memproses hidup kita. Jangan sampai kemudian ketika kita mengalami kesusahan dan kita komplain sama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Lalu kita melakukan kejahatan dengan melakukan pencurian, penindasan, dan sebagainya. Kalau orang susah. Kalau yang berkecukupan atau berkelimpahan, itu sebagai alat juga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Bisa menjadi sarana untuk memproses kita. Setiakah kita sama Tuhan? Tetap taatkah kita sama Tuhan? Tetap masih cintakah dan bergantungkah kita pada Tuhan? Kalau kita sehat, Tuhan perkenankan kita sehat. Kesehatan itu bagian dari Tuhan berikan untuk memproses hidup kita. Waktu kita sehat. Bagaimana kita menyukakan hati Allah dengan kesehatan kita. Waktu sakit pun. Ketika Tuhan perkenankan kita sakit. Jangan lupa. Di sakit pun Tuhan mau pakai untuk memproses hidup kita. Masihkah kita mampu tersenyum dan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayub dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sedemikian rupa, namun tetap setia kepada Tuhan. Tetap beriman pada Tuhan. Oleh sebab itu, warna-warni kehidupan, suka duka kehidupan yang kita jalani. Sebagai orang percaya, kita yakin, kita percaya
bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan untuk kita alami, untuk kita jalani. Bagian dari cara Allah untuk memproses hidup kita. Israel diproses Allah ketika keluar tanah Mesir. Walaupun jarak Mesir Israel begitu dekat, jarak antara Mesir Kanaan begitu dekat, tetapi Tuhan memproses hidup mereka. Melewati padang gurun, harus melewati jalan yang berliku-liku, harus melewati lamanya siang dan malam yang mereka lalui, bukan? Padang gurun sebagai tempat pembentukan mereka. Dan bahkan dalam kitab Yeremia yang kita baca tadi, sebetulnya melalui Yeremia Tuhan juga menyatakan satu proses yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang Israel dan akan membuang umat Israel ketika mereka tidak setia. Pembuangan menjadi suatu tempat bagi Allah juga untuk memproses umatnya. Karena itu, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang kita alami, tetaplah bergantung, berharap, bersandar, dan berserah pada Tuhan. Bersyukur pada Dia, walaupun tidak mudah. Tapi kita diberikan kekuatan oleh Allah. Karena itu melalui satu proses yang Tuhan inginkan kerjakan dalam hidup kita, kita tentu mesti harus hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Kita ingin seumur hidup dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Sejak lahir, ya, orang tua kita, kakek nenek kita, opa oma kita, ayah ibu kita menginginkan bagaimana Tuhan memelihara kita. Indah sekali. Maka relakah kita terusi proses Allah seumur hidup kita, sampai pada masa tua kita, sampai pada Tuhan memanggil kita. Maukah kita diproses oleh Dia? Melalui proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka sebetulnya tindakan Allah yang memproses hidup kita, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah menggerutu. Ingat, ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses hidup kita, seumur hidup kita diproses oleh Tuhan. Sebetulnya bagaimana kita melihat Allah yang memproses hidup kita? Proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita menunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Kasih Allah pada kita. Karena Dia tahu kita dipersiapkan untuk hidup sedemikian rupa sehingga serupa dengan Kristus. Kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita mengasihi anak kita memproses mereka, bukan kita membentuk mereka, kita mengajar mereka. Itu bagian dari proses kita mengasihi mereka. Kalau orang tidak mengasihi, orang cuek, nggak mau tahu, dan sebagainya. Kalau ada masih mau negur, itu artinya bahwa ada kasih di sana. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam proses juga. Waktu Tuhan memproses hidup kita, jangan lupa, Tuhan menyatakan kesetiaan. Setianya Dia. Dan waktu Tuhan memproses hidup kita, jangan lupa, kita melihat kesabaran Allah pada kita. Sabarnya Allah pada kita. Wah, luar biasa. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah hidup kita diproses oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.